Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi orang yang mau ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, bagi orang yang mau umrah, setidak-tidaknya agar supaya perjalanannya penuh kenikmatan besar seperti apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh manakala ke Makkah ke Madinah, supaya umrahnya mabrur, ziarahnya makbulah. Maka ada 3 tahapan, ada 3 adab yang harus kita jalankan. Yang pertama namanya adab qoblal umrah, yang kedua adab indal umrah, yang ketiga namanya adab ba'dal umrah. Jadi yang pertama namanya adab sebelum berangkat ke Mekah, ke Madinah. Yang kedua adab ketika di Mekah, di Madinah dalam pelaksanaan umrah. Ketiga adab pasca pulang. Bagi siapapun orangnya yang mau umrah, mau ziarah ke Rasulullah, ziarah ke wali-waliullah, maka adab pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan niat. Adab pertama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat. Sebab apa? Sebab niat itu motor. Niat itu ibarat sholat, namanya imam. Umroh, ziarah ke Madinah, namanya makmum. Namanya makmum, ibarat sholat. Baik dan buruknya makmum itu bergantung kuat pada baik dan buruknya imam. Karena itu umroh, baik dan buruknya, ziarah bagus dan tidaknya hasilnya tergantung kuat bagi landasan yang disebut niat. Kita harus pasang niat semata-mata pengen dekat kepada Allah, semata-mata pengen dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau syukur sama Rasulullah ke Madinah. Syukur bagaimana? Kita bisa sholat, kita bisa puasa Ramadan, kita bisa kenal Allah, kita jadi orang tua dihormati oleh anak kita hormat sama kita orang tua, kita jadi istri disayang sama laki, kita jadi laki dihormat oleh istri, begitu seterusnya. Itu mereka disebabkan dapat pengajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Imam Haddad bilang begini sama kita di Risalah Muawana itu, kata beliau, wa'lam annaka law ji'ta ilal Madinah li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam bi'ainai ra'sik min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadihi. Kata Imam Haddad, perlu Anda ketahui, andai Anda datang ke Madinah berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ngesot-ngesot, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, nggak pakai kapal terbang,
kita cuman ngesop aja bi'ainai ra'sik, dengan dua bola matamu, bahasa beliau itu, dari negeri nun jauh di sana, negeri Islam dari Indonesia, maka lam tu'addi, meski ngesop-ngesop ke Madinahnya, Anda belum bisa membayar jasa nikmat hidayah Islam yang Anda dapat melalui tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keberuntungan besar maknanya dengan kita ziarah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, lurusin niat kita kudu lempeng mau ibadah di sana. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang begini, al-wafdu kasirun wal hajju galilun. Kata Sayyidina Umar, yang berangkat ke Makkah seabrek, yang bernilai ibadah umrohnya, hajinya sedikit. Moga kita orang ini masuk pada kelompok yang sedikit, yang diterima kedatangannya oleh Allah dan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, luruskan kita punya niat. Kita niat ibadah, pasrahkan diri kita kepada Allah. Ilokan orang tua nyembarangin bayi yang baru lahir. Ilokan Allah tidak ngurusin kita yang mau menjadi tamunya. Jadi jangan banyak ngobrol sana sini yang kadang orang ngeri di sononya, palanya terlalu dijeduti. Ini namanya tidak paham jadi tamu. Yang namanya tamu itu pasti dihormati. Mungkinkah ada tamu yang tidak dihormati? Jawabannya mungkin. Penyebabnya masuknya lewat jendela. Kalau masuknya tamu tuh lewat jendela mah, kira-kira dihormati digebukin? Digebukin. Kenapa? Maling dia, begitu. Jadi kita jadi tamu tenang, ndak usah panik, ndak usah ini. Allah itu jangan dipikir apa namanya jagoan dalam kandang gitu. Ntar gua main di kampung gua gitu. Bukan. Ini Mekah, Madinah, bumi mulia. Tenang, bersihkan pikiran kita, lempengin niat mau ibadah, enggak apa-apa. Nggak usah kita bingung, nggak perlu dibingungin. Yang pertama, kita kudu lurus nih niat. Betapa Allah dalam surat Al-Baqarah menyatakan begini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu kaum muslimin haji dan umrah lillah, karena Allah. Ini ada kalimat lillah. Di dalam syarah tafsir Jalalain, Imam Sulaiman Jamal menyatakan begini, bukankah ibadah itu semuanya karena Allah? Salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Tapi kenapa Allah urusan haji dan umroh ditambahin kata karena Allah? Padahal kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lillah, enggak ada. Kayak apalagi sholat, aqimus sholat lillah, enggak ada. Tapi kalau haji sama umroh ada tambahan lillah, karena Allah. Ada apa ini? Dijawab oleh ulama di dalam Futuhat al-Ilahiyah, syarah daripada tafsir Jalalain. Karena di dalam umroh ini, di dalam haji, banyak riaknya, banyak muatan niatan-niatan yang lain. Ke Mekah tuh
Ada yang bilang, di Mekah Masya Allah makanan banyak, orang pada bagi-bagi. Lumayan juga ya, gua mau nyari makanan, niatnya mau nyari makanan. Jadi kita niatnya enggak karena Allah, maka ditekanlah oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita niatnya murni karena Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang mau umrah, mau haji adalah mengembalikan penganiayaan kepada sesama hamba Allah. Kalaulah kita orang nih nyolong mangga begitu, nyolong mangga, ya Pak Haji dulu mangga hilang tuh, saya yang ambil, maafin ya, begitu. Itu namanya pedzaliman kepada orang. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, raddu daniqin min haramin ya'dilu indallah sab'ina hijjatan. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, mengembalikan barang yang kita ambil tuh seperak aja dah, itu lebih gede ganjarannya daripada haji 70 kali haji, 70 kali umrah. Begitu, agar supaya kita enak. Ini di dalam kita berbicara tentang haji ini dan tentang umrah ini. Kemudian kalaulah kita punya ayah bunda yang hidup, minta ridhonya kepada ayah bunda kita. Kalau sudah meninggal, kita ziarah kalau kuburannya dekat. Kalau jauh mudah kirim doa saja, agar supaya kita bisa lebih leluasa nikmat di dalam kita perjalanan ke Makkah dan ke Madinah. Begitu juga seorang istri sama suami, dah maaf-maafan saja sebelum berangkatnya. Bang, maafin saya sebagai istri bila saya banyak kurang sopannya, kurang nurutnya. Suami juga begitu, minta maaf. Jadi bebannya enak. Kita berangkat kayak Pertamina, dimulai dari nol. Pertamina nol ya, itu begitu, biar enak. Begitu, biar enak. Minta maaf kepada pasangan. Begitu. Kenapa? Biar kita tidak banyak kendala-kendala. Begitu. Udah dikamarin sekamar berdua suami istri, nggak keluar-keluar, lagi berantem Ukraina sama Rusia. Begitu. Ukraina sama Rusia dordar. Waduh, ini ampe turun tangan presiden kita juga enggak juga. Ini rapi dari sini. Minta maaf aja sebelum berangkat, nggak apa-apa. Maafin dan itu aja. Maafin, begitu. Minta maaf aja, apa aja kesalahan kita, begitu. Bang, maafin saya ini sejujurnya tipikal istri yang pinter nyari duit, makanya duit abang dipicik ketemu juga, di bawah kasur ketemu juga. Emang pinter nyari duit, begitu. Di bawah bantal ketemu juga, karena pinter nyari duit, begitu. Minta maaf, bagus. Begitu. Ini diantara adab-adab kita sebelum kita berangkat. Begitu. Kemudian adab-adab bagi kita yang mau berangkat itu adalah kita mempersiapkan bekal. Untuk apa? Bukan untuk kita berleha-leha, tapi untuk membanyakkan sedekah di Mekah, di Madinah.
Jadi sedekah 1000 perak, 1000 perak di Madinah itu ganjarannya lebih dari jutaan di Indonesia. Sedekah gedenya 1 berbanding 100.000. Jadi kalaulah kita mampu tiap hari tuh, biar kata sereal sedekah aja, ada tukang nyapu, tukang apa yang mampu sedekah aja, ganjarannya gede. Begitu ganjarannya besar, lumayan. Nyari-nyari fadilah kelas kita. Kalau di Madinah 1 berbanding 1000. Jadi kalau sedekah itu 1.000.000, 1000 perak di Madinah sama dengan 1.000.000. Tapi kalau sedekah 1000 perak di Mekah sama dengan 100 juta. Kita sedekah 100 juta nggak kuat, lagi juga nggak punya. Begitu, wis sedekah 1000 perak tuh di Mekah gede banget ganjaran. Jadi kita sedekah tuh begitu. Ini diantara persiapan yang harus kita siapkan. Kemudian persiapan yang ada berikutnya bagi kita orang yang mau umrah, mau ziarah, memperbanyak kesabaran. Sebab as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu penggalan daripada penyiksaan. Jadi orang bepergian tuh capek, nggak ada yang nggak capek secara syariat. Tinggal jiwa yang harus bisa menenangkan perjalanan. Jadi sehingga kenapa kudu sabar? Ini kan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sebagian ada yang kenal, ada sebagian nggak kenal. Andai udah kenal, tapi kan kita kenal cuman di majelis, belum sekamar. Pas kenal sekamar, ada yang tidurnya ngorok. Sabar. Kata dia, gua nggak pernah ngorok. Kata ya emang ente sih kagak tahu, gua tahu nih gitu. Kata kita, ini nih kudu sabar. Kemudian ada yang mandinya lama banget, ya kan? Mandinya kalau di kamar mandi setengah jam belum rapi, padahal dari hitam nggak jadi putih juga begitu, tapi lama banget. Kan ada yang kayak begitu. Ya ingat nih yang ngajar ini, oh iya waktu itu dibilangin suruh iya sabar. Kan kita nggak ketemu, begitu baru ketemu sekamarnya di situ, begitu banget, begitu susah. Kalau setnya kan kamarnya kan bukan punya kita, ya kan? Begitu ya. Siapa duluan tinggal kan ada orang, ya udah begitu. Tempat nggak gede, ya kan? Kalau rumah kita mau di mana aja jadi. Waduh, kamar mandi penuh, depan rumah aja ser aja kencing kan jadi. Di sana kan nggak bisa. Begitu, artinya ini diantara hal yang paling penting. Kita tujuan kumpul-ngumpul ngaji rada lama, kita akan supaya lebih akrab gitu satu dengan yang lain. Tapi yakin ini semuanya teman-teman majelis, sehingga kesabarannya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Begitu, ini karena kayak begitu. Dan yang paling pokok diantaranya lagi, perbekalan kita upayakan dari barang halal. Dan ini lumayan esensial. Sebab orang yang umroh dengan harta yang haram, waktu bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah jawabnya tidak labbaik dan tidak sa'daik, hartamu haram. Begitu umrahmu mardud, tertolak. Begitu.
Ini diantara persiapan-persiapan awal buat kita sebelum kita berangkat. Dari sekian adab yang paling pokok adalah ilmu manasik. Dan ini adalah yang paling pokok, saudara. Belajar manasik ini ada hal yang paling penting, sebab ibadah tidak akan sah dari orang yang tidak mengetahui daripada ilmu ibadah. Oleh karena itu banyak orang di dalam praktek haji maupun umroh selalu tidak mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah, bagaimana rukun umrah, bagaimana wajib umrah, bagaimana sunat umrah, apa yang harus dilakukan oleh dia saat umrah supaya umrahnya betul-betul diterima oleh Allah. Ini adalah hal yang kadang orang kurang perhatikan. Orang kurang perhatikan. Yang pada bagian-bagian ini kadang disepelekan. Karena itu kami selalu berupaya supaya manasik itu berkali-kali kita ngajilah, ngaji begitu supaya kita benar-benar matang untuk kita di dalam perjalanan umrah ini.